Komisi C DPRD Kota Surabaya gelar rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Surabaya terkait operasional feeder. Rapat dipimpin Ketua Komisi C Baktiono didampingi Wakil Ketua Aning Rahmawati dan Sekretaris Agung Prasojo serta beberapa anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Jadi kita kan sudah ada aplikasi Surabaya Base. Nah, di sini ada penambahan feeder. Nah, kalau bisa dalam satu aplikasi bisa menampung semuanya. Nah, itu lebih praktis. Jadi tahu teman-teman. Cuma nanti dibagi per kecamatan kan, ya toh. Nanti wilayah kecamatan mana feedernya ini. Jadi nggak bingung masyarakat. Kalau dijadikan satu semua audit dengan jumlah feeder sekian belum tambahan dari BEMO kan nanti. Usai rapat koordinasi tersebut, anggota Komisi C dari fraksi PDI Perjuangan, Asri Yuwanita ditemui media mengatakan, ini sudah akan berjalan, jadi ada sekitar 53 angkutan feeder yang siap beroperasi, termasuk mobil Grand Max dan HiAce ya, sekelas HiAce apa itu namanya. Jadi sudah siap beroperasi dengan mengakomodir teman-teman sopir land dan BEMO yang ada di Kota Surabaya, termasuk di dalam syarat-syarat yang sudah ditentukan, termasuk nanti umurnya juga nggak terlalu tua. Kita ada 500 kurang lebih ya, termasuk 500 halte. Ya, 500 titik halte. Unitnya kendaraannya ada 57 kurang lebih 53 segituan ya. Punya Surabaya Base. Nah, Surabaya Base ini nanti yang akan satu pintu dengan feeder, angkutan feeder, punya aplikasi yang bernama Surabaya Base. Nah, nanti di situ juga akan menjadi akomodasi untuk feeder, jadi sekalian, jadi terkait dengan perhubungan, dinas perhubungan, baik Surabaya Base, baik feeder nanti bisa pakai aplikasi juga, sama nanti seperti Surabaya Base. Jadi nanti biar satu pintu. Mereka ini bekas-bekas sopir BEMO yang sudah nggak berjalan, dibayangkan satu bulan mereka penghasilan 800 sampai 1.200.000 per bulan. Pada saat dia masih menyupirin BEMO. Nah, kalau dengan adanya ini kan paling nggak bisa meningkatkan daya hidupnya mereka juga, membantu juga secara perekonomian. Toh kerjanya mungkin sebulan hanya 15 hari, nah sisanya kan bisa mereka untuk kerja sampingan yang lain. Tadi saya sampaikan juga mencari titik-titik gemuk yang strategis. Jadi ada 500 halte, itu yang bisa bekerja sama harusnya dengan sekolah-sekolah yang mana sekarang ini sistem zonasi ya. Jadi kita cari tempat-tempat sekolah yang jauh dari rumah warga. Nah, itu nanti memungkinkan kemungkinan untuk bisa menaiki angkutan feeder yang biasanya diakomodir oleh sekolah hanya satu kendaraan, bisa dibantu oleh teman-teman feeder untuk bisa mengangkut anak-anak sekolah. Jadi harapan saya nanti bisa bekerjasama dengan sekolah-sekolah dengan dinas pendidikan mana yang sekiranya wilayah-wilayah yang bisa dibantu angkutan feeder di sekolah yang ada di Kota Surabaya, terutama SD dan SMP. Jadi nanti paling nggak kosong lah gitu kan, paling nggak rugi kan gitu daripada mereka yang biayanya masuk sekolah, dan itu pun saya kira juga mereka pasti sekolah hanya satu kendaraan kan. Kalau kita di angkutan feeder kan akan lebih membantu dengan biaya mungkin kurang lebih satu orang cuma 5.000 kan gitu. Jauh dekat pun 5.000, sama aja kan, lebih murah, lebih efisien. Harapan saya nanti bisa ke sana. Jadi titik-titik kegemukan di mana nanti bisa kita tarik garis rule-nya di mana. Jadi nanti bisa dibuat tambahan titik kalau memang belum ada. Gitu sih. Sementara itu Tunjung Iswandaru, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengatakan, sebanyak 52 feeder akan dioperasikan dalam waktu dekat ini. Angkutan feeder tersebut bakal beroperasi di perkampungan dengan menyiapkan 5 rute. Di antaranya menggantikan rute land. Sebagian pula ada rute baru. Rute ini untuk mengcover kebutuhan seluruh rute di Kota Surabaya. Namun, idealnya 17 koridor, kata Tunjung. Dengan angkutan feeder, nantinya juga menghidupkan kembali jalur yang sudah mati. Namun, masih akan dilihat kebutuhan masyarakat, ungkap Tunjung. Untuk tarif feeder, sama dengan Surabaya Base, yakni Rp5.000 sekali jalan, di 5 rute yang meliputi sebagian Surabaya Barat, Pusat dan Timur. Sedangkan pembayarannya bisa melalui money. Jadi jenis feeder ini, Grand Max atau mobil kecil, jelas Tunjung. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.